Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pustaka, teman-teman yang mengikuti kami di saluran podcastnya Perpustakaan Daerah Kabupaten Tuban. Di sini kita hari ini kedatangan Mas Golagong, Duta Baca Nasional untuk 2021 sampai 2026, betul ya Mas ya? Duta Baca Indonesia. Duta Baca Indonesia ya. Nasionalnya harus diperjelas. Okay. Nasional mana gitu? Duta Baca Indonesia. Duta Baca Indonesia. Oke. Senang sekali saya secara personal ketemu sama Mas Golagong lagi. Iya. Jadi dulu 2015 saya sempat ikut programnya Mas Golagong ke Singapura, gitu ya. Dan itu pertama kali saya keluar negeri jalan-jalan sama Mas Golagong. Alhamdulillah setelahnya 2016 saya ada riset ke Kuala Lumpur, 2017-nya ada visit trip ke Jerman, dan lanjut terus 2018 di Belanda. Terus ke Singapura lagi juga, terus pandemi kemarin. Nah besok banget ke Australia. Oh, ke Australia. Wah, luar biasa. Nah, insya Allah tahun depannya lagi ke Amerika, Mas. Nah, itu dituliskan nggak? Iya, sudah ya? Saya tulis juga. Nah, itu salah satu barokahnya dari ketemu Mas Golagong. Semoga sore ini juga obrolan kita membawa inspirasi buat teman-teman semuanya, begitu ya. Seperti itu. Jadi saya sebutkan secara singkat dulu tentang Mas Golagong. Beliau ini nama lengkapnya Heri Hendrayana Haris, atau lebih dikenal dengan nama Pena Golagong, lahir 15 Agustus 63, betul ya Mas? Iya, udah tua saya. Sudah semakin banyak pengalamannya gitu. Beliau sastrawan dari Serang dan mendirikan Rumah Dunia, pernah menjadi ketua Forum Taman Baca Masyarakat periode 2015 sampai 2020 dan saat ini 2010 sampai 2015. Oh, 2010 sampai 2015. Kemudian menjadi Duta Baca Indonesia 2021 sampai 2026 nanti, Mas. 25. Oh, sampai 2025. Ini Wikipedia harus diedit nih. Gitu, makanya harus dikonfirmasi ke orangnya. Baik, Mas Golagong, ini kedua kali datang ke Tuban. Iya. 2022 ya kemarin. 2022 ya. Kami sampaikan selamat datang lagi di Tuban. Mudah-mudahan nggak bosan. Oh iya, insya Allah nggak bosan. Gimana Mas kesannya tentang Tuban, datang ke Tuban? Ya misalnya di sini aja contohnya sudah ada podcast. Tahun kemarin kan belum ada ya. Artinya ada pergerakan yang positif lah, progresnya bagus, bergerak dengan bagus. Lalu ibu guru, IGTK ya. IGPT, Ikatan Guru Penulis Tuban. Ya. Nah ini kemarin show off gitu, pamer ke publik ada 631 karya tulis tentang legenda rakyat. Itu buat saya sesuatu yang luar biasa karena menggerakkan orang untuk menulis itu susah. Orang yang suka baca buku aja ada yang menolak menulis. Duta baca daerah aja ada yang menolak menulis. Artinya hal ini tumbuh dari masyarakat ya, bottom up itu bagus. Betul. Oke, terima kasih apresiasinya. Saya sendiri penasaran ini, kalau Mas Golagong sendiri sejak kapan sih mulai suka membaca dan kemudian menulis gitu? Ya ini otomatis saya harus bercerita masa lalu saya. Kelas 4 SD tahun 74 saya kecelakaan, kemudian harus diamputasi tangan. Tahun 74 kelas 4 SD naik ke kelas 5, saya memulai hidup baru sebagai anak kecil dengan satu tangan. Nah, ayah saya meminta saya untuk membaca, berolahraga dan mendengarkan dongeng agar saya tumbuh jadi anak yang tidak minderan, bisa bersaing, berkompetisi dengan teman-teman saya yang tubuhnya sempurna. Nah, di situ mulai itu tahun 75 saya tiap hari membaca satu buku dan berolahraga dan mendengarkan dongeng terus menerus. Di situ kemudian saya kelas 6 SD tahun 75 mulai membuat sandiwara radio. Di situ sudah mulai membuat naskah. SMP sudah membuat komik, SMA membuat majalah, bahkan karya-karya saya sudah dimuat di Media Massa Jakarta. Jadi tahun 75 itulah saya memulai, karena barangkali kalau saya kehilangan tangan,
saya nggak tahu ya apakah saya jadi penulis atau tidak. Tapi barangkali itu nasib lah, garis tangan Allah sudah menyiapkan saya akan seperti apa. Blessing in disguise gitu ya. Ya, barangkali blessing in disguise ya. Iya, betul. Luar biasa. Semoga dari situ kita semua juga bisa mengambil pelajaran gitu ya. Jadi apapun semua yang digariskan oleh Allah itu semua pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan ini ikhtiarnya saya rasa, ikhtiar dari ayah dan ibu ya. Jadi kalau bapak saya dan ibu saya tidak berpendidikan, barangkali mereka akan putus asa, lalu menganggap saya anak yang nakal, kecelakaan, kemudian diamputasi. Barangkali kalau mereka tidak berpendidikan ya apa nyukurin gitu ya. Banyak kan orang tua yang seperti itu, masih ada lah di Indonesia. Nah, orang tua saya karena mereka pendidik menyiapkan saya bahwa anak itu amanah, lalu saya disiapkan untuk bisa bersaing di masa depan dengan teman-teman saya yang tubuhnya sempurna. Saya rasa itu literasi keluarga itu. Iya, betul. Dan mungkin ini juga Mas yang bisa saya tangkap, bapaknya Mas Golagong menyarankan untuk mendengarkan dongeng, atau bagi orang tua yang mungkin memberikan dongeng secara langsung itu impactnya memang sangat luar biasa untuk menumbuhkan minat. Di era sekarang tuh orang ribut soal quality time. Bagaimana orang tua memberikan waktu. Saya sendiri merasa apakah saya berhasil enggak gitu ya. Anak saya kalau lagi kumpul sering mengeluh bahwa saya sering jalan waktu kecil tuh. Karena mereka udah dewasa, udah memahami itu. Tapi ada masa-masa memang yang hilang gitu. Anak saya yang nomor 2 di Abu Dhabi, ada masa-masa saya nggak menemani mereka. Tapi saya mencoba membayarnya kalau sedang berkumpul, menghabiskan waktu dengan mereka. Nah itu sih sebetulnya peran ayah dan ibu di keluarga. Betul. Ini rencana kami juga besok tanggal 26 ini mengadakan semacam ini pelatihan mendongeng buat orang tua Mas. Jadi karena kami juga merasa penting sekali di Taman Baca saya kebetulan, cuman Mas Golagong udah agak di sini ya. Ya mendongeng itu kalau bisa ada 2 metode ya. Mendongeng tanpa teks, itu memang udah kebiasaan kita budaya oral itu. Tapi ada yang mendongeng dengan membacakan buku cerita. Jadi kita membacakan buku cerita. Kalau buku yang tebal-tebal itu dibacakan tiap hari 1 halaman kepada anak kita. Itu sering disebut read aloud atau membacanya. Nah, budaya seperti itu sebetulnya sudah ada di pesantren ya, sorogan itu atau kajian-kajian kitab kuning kan dibaca. Nah, hal itu sebetulnya bisa diadopsi oleh taman-taman bacaan. Seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu interaksi anak dan orang tua tuh tiap hari terjalin dengan baik. Luar biasa. Ini mungkin nanti bisa jadi tips yang kami sampaikan juga di Taman Baca kami kepada para orang tua. Saya penasaran nih Mas selanjutnya tentang Balada Si Roy. Salah satu novel yang laris dan kemarin sempat difilmkan juga. Nah, proses kreatif di balik penciptaan Balada Si Roy ini seperti apa sih Mas? Saya membaca beberapa buku lalu mengetahui proses kreatifnya. Misalnya Bumi Manusia itu riset. Saya baca Ronggeng Duku Paruk Ahmad Tohari juga riset. Terus beberapa buku yang lain juga. Jadi semua buku itu by design. Tidak melamun belaka. Betul. Jadi kalau ayah dan ibu saya atau bapak dan emak itu sering mengingatkan bahwa jika satu pekerjaan dilakukan tanpa ilmu, itu maka tunggu kehancurannya. Jadi makanya saya kuliah di Fakultas Sastra, di Universitas Pajajaran, mendapatkan ilmunya, membaca buku. Nah, disitulah proses kreatif dimulai sejak kelas 1 SMA. Saya mulai mengumpulkan bahan-bahan itu 6 tahun itu, 81 sampai 87. Setelah saya merasa yakin bahan-bahannya cukup, maka saya menulis Balada Si Roy. Jadi saya memetakan, melakukan pemetaan tahun sekian ada buku ini, misalnya tadi ya ada Iwan Simatupang, ada Ahmad Tohari, ada Remi Silado, ada banyak buku-buku lain, Arswendo, banyak saya petakan itu. Ada Mirawe and Hadini. Lalu saya melihat tema ini belum digarap. Jadi by design tadi, jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru karena kata Allah semakin tinggi ilmu maka semakin tinggi akan aku tinggikan derajatnya. Nah, jika sebuah karya dibuat dengan proses yang panjang, riset,
Biasanya konsumen atau pembaca. Kalau misalnya novel dituliskan dengan riset yang panjang, maka pembaca yang akan meninggikan derajat karya itu. Nah, jadi Balada Siroi itu 6 tahun saya riset pustaka dan riset lapangan. Pembaca bisa menikmati itu, ya, pembaca yang meninggikan derajat karya Balada Siroi. 6 tahun, dari 81 dituliskan 87, 88 dibukukan, membutuhkan 6 tahun lagi menuliskan, sampai 1994 itu. Nah, dan para pembaca banyak yang dewasa bekerja di film, banyak yang meminta untuk difilmkan. Waktu itu saya masih belum, gagal. Nah, Fajar Nugros lah yang kemudian beruntung mendapatkan cerita dari saya, Balada Siroi. Nah, difilmkanlah. Sekarang bisa dilihat di Prime Video. Di Prime Video ya. Saya kemarin nontonnya juga di Prime Video karena di Tuban bioskopnya. Kalaupun kadang beberapa judul itu tidak ditayangkan di sini begitu. Jadi nontonnya harus ini. Oke, seperti itu. Memang riset itu nggak pernah berdusta ya, Mas? Iya. Iya, betul. Banyak orang menganggap menulis pekerjaan melamun. Sebetulnya tidak. Menulis itu pekerjaan intelektual. Betul sekali. Apakah dia menulis skripsi, tesis, disertasi, atau menulis novel, menulis puisi, semuanya riset. Yang membedakan cara menuliskannya. Academic writing, creative writing, gitu. Jadi kalau yang menulis untuk gelar, formal, nah yang creative writing itu cenderung bersenang-senang. Risetnya juga kemana-mana, lalu dituliskannya juga dengan cara yang bersenang-senang, seperti itu. Kalau yang academic writing kan sudah ada aturan itu. Kalau di sastra yang tadi creative writing diberi peluang untuk melakukan eksperimen-eksperimen itu. Luar biasa. Bahkan kalau pengalaman saya sendiri menulis academic writing dan creative writing itu jauh lebih menantang creative writing, Mas. Karena kita harus ngatur plotnya dulu, bagaimana value-value-nya itu bisa kita masukkan tuh pasti tantangannya sekali, berbeda. Artinya betul, semuanya punya tantangan. Nah, academic writing juga ada tantangannya, creative writing juga ada tantangan. Yang tidak boleh itu saling merendahkan. Nah, ini dikotomi ini nih, mindset bahwa menulis creative writing itu pekerjaan melamun sekarang sudah harus dibuang. Betul sekali. Itu sih. Betul sekali. Iya. Saya pengen lanjut tentang Rumah Dunia. Jadi Mas Golagong mendirikan Rumah Dunia pada tahun? Saya memulainya tahun 81. Waktu itu saya memang berjanji sama Allah, ya Allah sukseskan aku jadi penulis. Jika aku sukses jadi penulis, akan aku sebarkan ilmuku ini dengan cara non formal tadi yang Ali Sadikin buat. Dulu dia gubernur DKI tahun 70-an membuat gelanggang remaja. Nah, saya udah punya cita-cita itu. Jadi ketika sekolah mahasiswa itu saya bikin di trotoar jalan. Jadi karena belum punya uang banyak. Nah, setelah saya bekerja jadi wartawan di Kompas Gramedia, terus bekerja sebagai orang film di RCTI, menulis novel juga, bikin sinetron juga. Nah, rezeki saya mulai banyak. Lalu tahun 98 setelah saya menikah, istri saya siap mensupport, mulailah membuat Rumah Dunia. Rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Karena memang semuanya dari Iqra tadi. Semuanya saya dari hasil menulis skenario, menulis novel, menulis puisi, menulis parenting, menulis apa saja. Honor-honor itulah yang kemudian saya berikan bata, semen, pasir. Maka rumahku rumah dunia, ku bangun dengan kata-kata. Itu menurut saya luar biasa karena pada saat itu belum banyak orang melakukan itu. Kalau sekarang mungkin sudah. Jadi memang mungkin mereka melihat bahwa membuat taman bacaan itu menyenangkan. Ada banyak caranya, ada yang dengan cara saya, misalnya ada dengan cara yang lain, tidak apa-apa. Nah, sekarang mulai bertumbuhan, ternyata menjadi gaya hidup, nggak apa-apa. Orang ada yang latah, nggak apa-apa. Jadi mulai sadar bahwa Iqra itu perintah Allah. Taman bacaan masyarakat itu sebuah tempat implementasi dari surat Al-Alaq tadi. Itu bagus itu.
Jadi surat Al-Alaq diterjemahkan oleh kita semua menjadi perpustakaan, kalau di formal, kalau di partisipasi publik jadi taman bacaan masyarakat. Itu luar biasa. Jadi silakan perbanyak tempat-tempat kantung-kantung cerdas itu diperbanyak. Betul. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga ini sama Mas Golagong. Jadi 2015 setelah datang dari Singapura itu, saya sempat nginep di Rumah Dunia. Oh, benar. Mas Golagong waktu itu langsung lanjut perjalanan ke mana saya lupa. Pokoknya ke negara yang lain. Saya ke Rumah Dunia, saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Tias. Dan saya waktu itu dengan ringan saya bilang, Mbak Tias, doakan saya semoga nanti juga bisa bikin taman baca. Bikin dah. Dan tahun 2018. Berarti 3 tahun setelah itu. Di sini itu, Pak? Di sini. Oh, sayangnya nggak bisa hadir. Di mana tempatnya? Jauh, Pak? Dekat dari sini. Nanti monggo kalau mau Mas Golagong berkenan untuk besok pagi itu mungkin sambil ke Lamongan mungkin bisa mampir saya. Oh, besok pagi ke Lamongan ya. Jadi masih ada waktu tuh. Mungkin mampir, mungkin saya besok pagi juga harus ke Derajat juga, ke Lamongan juga. Saya diundang juga. Iya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan terima kasih juga. 2018 saya mendirikan Taman Baca dan beberapa mungkin ide dari Rumah Dunia itu kami terapkan juga. Terima kasih. Dengan bikin penerbitan untuk menghidupi Taman Baca kami. Sebelumnya belum ada insight seperti itu ya? Jadi ketika ngobrol sama Mbak Tias, kemudian saya baca-baca juga tentang biografinya Mas Golagong, saya terpikir untuk saya juga harus melakukan ini nih. Seperti Alhamdulillah. Itu. Iya. Terima kasih. Ini ya. Yang baiknya ambil lah. Iya. Jadi lumayan banyak, maksudnya banyak juga gitu inspirasi yang dari Mas Golagong yang dulu juga menyampaikan, ayolah minimal tiap tahun kita harus keliling dunia, harus menjelajah dunia karena Eman paspornya sudah bikin. Dan alhamdulillah itu betul. Itu analoginya begini, Bapak tuh, kalau kamu bikin rumah, bikin garasi. Nah, kenapa Pak? Ya kamu nanti punya visi garasi itu harus diisi. Bikin paspor aja. Dan jangan berpikir tidak akan keluar negeri. Nah, banyak masyarakat tradisional di kita bikin rumah sempit-sempitan. Kalau mau bikin garasi, nggak kebeli mobil. Nah, optimisme itu bisa juga lewat paspor. Betul. Saya waktu SMA udah bikin tuh, bikin paspor. Kata Bapak bikin aja, nggak usah mikir kapan keluar negerinya. Bikin, pasti nanti Allah akan wujudkan itu. Tapi sekarang masih jalan Mas programnya yang saya sekarang lagi sibuk di dalam negeri dengan safari literasi ini. Tapi ini rencananya April Mei punya rencana keliling Eropa tadi. Tapi saya nggak tahu nih berhasil apa enggak ya. Tapi niatnya sudah ada. Mudah-mudahan sehat. Saya ada teman-teman juga Mas, barangkali kalau nanti mau untuk kontak-kontak. Iya, nanti kalau jadi masing-masing kami akan mulai dari Turki, nyewa mobil, saya menyetir Turki sampai ke Den Haag. 11 negara. Boleh. Nanti bolehlah, saya ada kontak teman-teman. Jadi ini juga barokahnya ketemu Mas Golagong waktu itu ya. Jadi 2016 tuh saya dapat beasiswa Mas dari LPDP, di mana teman-teman saya juga berkuliah di berbagai negara di dunia. Singapura salah satu portfolio ya? Iya, betul. Kan bikin buku ya? Iya, saya alhamdulillah saya nulis 13 buku sampai sekarang. Kalau Singapura nulis apa? Kalau yang Singapura itu saya artikel di majalah aja. Mantap. Itu. Alhamdulillah. Nanti disebarkan lah ya. Boleh Mas. Jadi saya ingin kasih testimoni nih dari mengikuti kegiatan Gong Traveling itu. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang pun ini setelah 2016 dapat beasiswa untuk S2, 2021 kemarin saya dapat beasiswa S3 itu. Alhamdulillah teman-teman saya udah beberapa yang berangkat. Jadi kalau barangkali nanti Mas Golagong juga mau melakukan tour, terus butuh kontak teman-teman. Memang tujuannya saya menemui diaspora atau mahasiswa yang beasiswa, mengingatkan mereka kalau sudah lulus balik ke Indonesia. Wajib. Bantu orang-orang di Indonesia melek literasi itu. Betul. Itu sih mudah-mudahan lancar saya ya, mudah-mudahan. Semoga lancar nanti, dan nanti kalau membutuhkan teman di masing-masing pasti butuh. Nanti saya bisa carikan. Seperti itu, luar biasa. Nah sekarang saya ingin tanya, jadi yang tadi ya motivasinya mendirikan Rumah Dunia dan goalnya seperti itu. Kemudian tentang FTBM Mas, Forum TBM, Forum Taman Baca. Mas Golagong pernah menjadi ketua Forum Taman Baca dari 2010 sampai 2015. Nah, suka dukanya apa Mas dengan melakukan perjalanan ke pelosok Indonesia?
Sukanya tentu bertemu dengan orang-orang hebat ya, orang-orang luar biasa, ibu rumah tangga, ada yang juga tukang tahu, ada tukang susu. Jadi saya melihat banyak orang-orang yang sebetulnya secara materi itu mereka tidak seberuntung kita lah. Nah, tapi mereka beli buku bekas, jualan tahu dimasukkan di boxnya. Nah, saya ikut bertanggung jawab kepada mereka. Saya ajari mereka menulis agar kapasitasnya meningkat. Nah, jadi dukanya saya rasa nggak ada. Jadi forum taman bacaan, forum hanya begini. Yang perlu dilakukan adalah orang-orang intelektual yang secara akademis, secara materi itu lebih maju dari mereka, support mereka. Kalau misalnya di daerah itu ada forum taman bacaan masyarakat, ada taman-taman bacaan masyarakat, percayakan ke mereka, support aja tiap bulan. Mau bikin apa? Kalau misalnya 1 bulan 50.000 di kampung itu, jadi jangan dinyinyiri, jangan ada yang bercerita misalnya ke saya, dianggapnya kami sok suci dan sebagainya, tukang tahu, bikin TBM gitu ya. Nah, justru orang-orang pintar itulah yang kemudian minta waktu ke dia. Boleh nggak saya ngasih jadi kelas inspirasi misalnya. Jadi terlibatlah di waktu-waktu luang itu. Seperti itu sih. Jadi kalau suka dukanya saya rasa nggak ada. Menyenangkan banget. Menyenangkan. Nah, mungkin disitulah kemudian forum TBM dengan taman bacaan masyarakatnya masuk ke fase kedua, yaitu menulis. Karena program saya Gerakan Indonesia Menulis. Nah, setelah hampir satu dekade ya Mas ya, atau lebih ya, dari 2010 sampai sekarang 2023, 1 dekade lebih. Saat ini Mas Golagong menjabat sebagai Duta Baca Indonesia. Bagaimana Mas Golagong melihat masyarakat ketika Mas Golagong turun ke pelosok itu, melihat masyarakat dahulu dengan sekarang? Iya. Kita ini sering dihakimi oleh orang luar ya. Itu sebenarnya propaganda yang negatif, sengaja memang negara-negara berkembang oleh konspirasi global tuh ada kalau kita searching misalnya ada beberapa nama yang memang sering menjual senjata, menggerakkan orang agar berperang. Nah, mereka juga membuat satu lembaga program internasional student assessment yang selalu menghakimi kita nomor 2 dari bawah. Nah, propaganda itu diambil mentah-mentah oleh kepala-kepala dinas, oleh kepala daerah. Mereka selalu bilang di setiap acara dan membuka dengan budaya baca kita nomor 2. Kemudian mereka meneruskan dari bawah. Nah, itu kadang-kala menyakitkan bagi kami yang bergerak di lapangan. Mereka orang-orang pintar yang mencoba menyudutkan orang-orang yang sebetulnya butuh pertolongan kita. Mereka minat bacanya rendah, orang-orang timur misalnya, mereka tidak punya kesempatan seperti kita. Nah, ketika saya jadi Duta Baca Indonesia, saya menemukan banyak fakta dari Sabang hingga Merauke. Sebetulnya bukan budaya bacanya yang rendah. Pertama, itu kepala dinas yang merasa dibuang, sehingga tidak memotivasi para pustakawannya untuk melakukan perubahan-perubahan atau program-program yang inovatif dan kreatif. Ini sumber masalah pertama, kepala dinas yang merasa dibuang tadi. Kalau saya tanya, emang Bapak dari mana? Saya baru, saya dari Dispenda. Ya, mereka berasal dari dinas-dinas yang basah. Kadang-kala mereka bikin ada masalah, dibuang, atau mau pensiun, dibuang. Mereka merasa begitu. Yang kedua, kalau di timur itu akses bukunya, akses ke perpustakaannya sulit. Karena memang nggak ada perpustakaannya. Nah, Perpustakaan Nasional sekarang dengan dana-dana alokasi khusus mencoba menanggulangi itu. Membuat perpustakaan dengan dana alokasi khusus, menyebarkan pojok baca digital. Nggak tahu di Tuban dapat nggak ya? Di Tuban ada ya? Kita punya ya. Nah, itu di luar daerah, di timur itu mencoba begitu. Nah, itu yang kedua, akses ke perpustakaan itu sulit. Yang ketiga, distribusi buku yang tidak merata. Nah, UNESCO mengatakan orang Indonesia harus membaca 3 buku dalam 1 tahun. Perpustakaan Nasional menemukan fakta lain, bahwa jika kita memegang 1 buku, membaca 1 buku, di Jawa ditunggu 90 orang. Di luar Jawa 1.500 orang. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada dana untuk mencetak buku atau tidak ada penulisnya?
kalau kita komparasikan dengan fakta IKP, IKP itu hanya mampu menyediakan antara 40-70 juta buku dalam waktu 1 tahun. Sedangkan penduduk Indonesia ada 270 juta. Kalau angka produktif 100 juta saja, berarti harus menyiapkan 300 juta. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada anggaran atau tidak ada penulis? Jawaban mereka, tidak ada penulisnya. Coba dianalisis, dicari. Memang tidak ada penulisnya. Kenapa? Itu karena satu, kita di sekolah-sekolah memang pelajaran mengarang itu tidak menjadi kewajiban. Nah, sekarang semuanya sedang bergerak nih, guru penggerak, Ikatan Guru Penulis Tuban, satu guru satu buku, saya Gerakan Indonesia Menulis. Nah, semua sekarang sedang bergerak ke sana agar disparitas tadi menjadi lebih pendek. Saya sekarang diwajibkan untuk satu buku ditunggu 30 orang. Berat itu, tapi saya jalani. Nah, itu persoalan yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi, tambah lagi yang keempat, daya beli. Rendah karena memang ekonomi ini persoalannya. Betul. Kalau ada buku gratis, mereka mau banget. Karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang. Misalnya, ini fakta yang di lapangan. Saya selalu bawa buku nih. Saya coba, kalau ada 100 orang, yang beli paling 11 orang. Karena memang secara ekonomi bilang, Pak, saya bukan yang nggak mau beli, saya nggak punya uang, di rumah aja untuk keluarga, apalagi guru-guru PAUD. Nah, tadi aja mengejutkan nih, di pertemuan Ikatan Guru Penulis Tuban itu lumayan tuh, dari 50 orang yang beli sekitar 14 orang. Itu bagi saya juga lumayan. Nah, itu sih daya beli. Bukan minat bacanya rendah, daya beli. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya sama minat belinya tinggi, baca, tapi gitu. harga bukunya masih mahal. Harga buku saya tadi 80.000. Coba kalau misalnya anggota dewan nih terutama ya, anggota dewan membuat regulasi bahwa ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang ekosistem perbukuan. Nah, ini di hulu belum membuat turunannya dalam bentuk perda. Nah, di hilir nih masyarakat yang kena dampaknya. Harga buku mahal, tadi perpustakaan belum banyak, akses bukunya, distribusi buku tidak merata. Nah, ini hulu problemnya. Apa itu hulu? Anggota dewan, kepala daerah, penulis juga, kemudian akademisi juga, wartawan juga, media massa. Nah, pentahelik gitu ya, pentahelik gitu. Kalau mereka mau bersatu, hilir akan baik lah. Itu perdanya ya, dari undang-undang membuat perda tentang ekosistem perbukuan. Jadi orang Papua tidak perlu nyetak ke Jawa kalau ada perda tentang ekosistem perbukuan. Mereka mencetak di sana. Saya kalau punya duit buka penerbitan di sana. Orang Papua tinggal nelfon ke saya, Golagong, buku kamu bestseller, saya cetak ya di Papua. PDF-nya kirim. Izin ini saja. PDF-nya kirim. Ya udah, dicetak di sana, di ongkos-ongkos produksi, ekspedisi berkurang. Nah, jadi buku saya bestseller di Papua. Gitu. Nah, sekarang buku saya dikirim ke sana, mahal jadinya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali aspek, tapi kemudian begitu saja disebut bahwa kita minat bacanya rendah. Asumsi-asumsi itu ya. Betul. Jadi kita jadi minder. Lama-lama kan propaganda itu kita jadi rendah diri. Iya. Nah, saya mungkin ini agak akhir-akhir dari perbincangan kita. Saya ingin Mas Golagong menyampaikan sebagai Duta Baca Indonesia pesan kepada masyarakat, terutama mungkin masyarakat Tuban, mengapa membaca itu penting dan mengapa menulis itu penting gitu. Ya, kalau paling sederhana itu Allah menurunkan surat pertama ke pemuda Muhammad di Jabal Nur di Gua Hiro. Saya pernah ke sana tuh membuktikan itu paling sederhana tuh. Kenapa Allah menyuruh kita membaca? Yang saya alami ketika saya diamputasi tangan disuruh membaca, itu pintu rezeki terbuka. Orang-orang yang mengkhawatirkan saya jadi beban masyarakat sebagai orang cacat di masa depan, ternyata buku tidak terbukti. Buku membuat saya bahagia, gembira, happy, keren, wah nikmat hidup ini. Karena itu tadi, sederhana aja cara berpikirnya. Kenapa Allah menyuruh kita membaca dulu, tidak berdagang? Coba kalau Allah berpesan, wahai hambaku berdaganglah. Saya nggak tahu tuh, orang akan kisruh kan nyari modal dan sebagainya. Tapi orang disuruh membaca, ketika dia membaca, dia bisa bikin bisnis plan yang baik,
semuanya by design, dirancang dengan baik gara-gara membaca. Jadi sekali lagi tidak ada pekerjaan yang sia-sia dari membaca. Nah, menulis, tanggung jawab seorang penulis adalah menuliskan kembali apa-apa yang dibacanya kepada orang lain, supaya orang lain juga tahu bahwa buku yang dibaca itu bermanfaat. Nah, kalau sudah urusannya seperti itu, maka terciptalah manusia atau satu komunitas atau suku bangsa atau sebuah negara yang literat, dan itu akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Itu sih. Ya, luar biasa. Ini betul-betul perbincangan yang sangat menginspirasi. Amin. Dan ya, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak karena Mas Golagong juga salah satu yang menginspirasi saya ya. Dari portfolio ketemu di Singapura itu sampai sekarang saya mohon doanya juga untuk studi saya tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan Gong Traveling yang vakum gara-gara COVID ini bisa sudah ada pesanan-pesanan sih. Cuman belum saya lakukan karena sibuk nih jadi duta baca. Dan harus dipastikan teman-teman yang belum pernah jalan-jalan ke luar negeri ikut itu gitu. Gong Traveling. Gong Traveling. Saya salah sambil nulis buku. Traveling sambil nulis buku karena saya salah satu yang mengikuti dan itu menjadi keberkahan yang luar biasa bagi saya pribadi. Oh ya, terakhir Mas, harapan tentang masyarakat Indonesia di masa depan. Ya, jadi kalau ini semua mendengar bahwa mimpi itu harus tinggi. Mimpi itu harus tinggi. Ini Bung Karno yang bilang. Iya, betul. Setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang. Tapi tambahin, mimpi itu juga harus dibarengi dengan ilmu. Nah, dengan ilmu kita punya strategi bersiasat sehingga kita punya target-target. Tadi mimpi so tinggi langit. Nah, target-target ini yang kita penuhi dengan ilmu tadi. Itu sih. Jadi sekali lagi, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Golagong, Duta Baca Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak perbincangan sore ini. Terima kasih juga Mas Golagong. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.